Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu namanya adalah Nabiur Rahmah. Salah satu namanya adalah Al-Marhamah. Itu merupakan di antara nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bagaimana sifat sebenarnya yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang paling mencintai umatnya. Salah satu hadis yang paling luar biasa ikhwatul Islam, hadis yang apabila kita mendengarkan maka kita akan mengetahui betapa sayang dan cinta Nabi kepada kita sebagai umatnya. Hadis ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban di dalam sahihnya, dibawakan oleh salah seorang yang bernama Urwah dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena memang kebanyakan hadis Urwah itu ikhwatul Islam dibawa dari ibunda Aisyah. Makanya apabila kita mendengarkan sahabat Urwah, berarti banyak hadis-hadis yang akan beliau riwayatkan dari Aisyah. Karena Urwah itu adalah anaknya Zubair. Kemudian Zubair itu ikhwatul Islam adalah suaminya Asma. Dan Asma itu adalah putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Berarti apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Anaknya, karena anak saudarinya, berarti anaknya, keponakannya. Tapi ikhwatul Islam, Urwah ini ikhwatul Islam membawakan hadis dari Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Hadis ini merupakan di antara hadis yang mulia. Selalu kita sampaikan ikhwatul Islam agar kita mengetahui bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Aisyah menyebutkan, "Lamma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam thiba nafsi." Ketika aku memperhatikan Nabi dalam keadaan bahagia, dalam keadaan ceria, maka aku memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta. Karena biasanya kalau kita ingin meminta kepada orang lain, kita lihat dulu keadaannya. Kalau dalam keadaan marah, dalam keadaan banyak masalah, maka tentunya permintaan kita tidak akan dikabulkan. Bahkan yang kita dapatkan adalah perasaan sakit hati ataupun yang semisalnya. Begitu juga dengan ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika melihat Nabi dalam keadaan bahagia, maka ibunda Aisyah memanfaatkan momen tersebut untuk meminta kepada suaminya. Tapi ingat ikhwatul Islam, momen permintaan tersebut bukan permintaan wanita biasa, tapi permintaan seorang wanita yang akan menjadi pendamping Nabi di dalam surga. Apa kata ibunda Aisyah? Apa permintaannya agar kita tahu bagaimana ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sehingga beliau menjadi wanita yang paling dicintai oleh Nabi dari kalangan keluarganya. Maka Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullah li." Ya Rasulullah, doakan diriku. Tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika orang yang paling dia cintai meminta dengan permintaan yang begitu mudah tapi memiliki manfaat yang luar biasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berdoa kepada Allah. Kemudian di antara salah satu isi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dikhususkan untuk ibunda Aisyah, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunkan dosa Aisyah yang dia lakukan dan yang pernah dia lakukan, yang dia tampakkan dan yang dia sembunyikan. Ampunkan dosa semuanya. Tentunya kalimat ini ikhwatul Islam merupakan kalimat yang sangat indah. Bahkan setiap kaum muslimin pertama kali mereka berdoa pasti itu yang mereka minta, ya Allah ampunkan dosaku. Baru nanti setelahnya mereka meminta dengan permintaan yang lainnya. Nah sekarang yang mendoakan Aisyah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling diijabah doanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wanita mana yang tidak bahagia dengan kalimat tersebut? Kemudian kalimat ini karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa di samping Aisyah di rumahnya, maka tentunya Aisyah mengetahui mendengarkan kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga setelah Nabi selesai berdoa, maka Aisyah tersenyum, bahkan betul-betul dalam keadaan bahagia, tersipu malu, bahagia. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah, "Ayasurruki du'ai?" Wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah untuk dirimu? Siapa yang tidak bahagia? Aku bahagia ya Rasulullah, aku gembira, aku senang. Kemudian apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu untuk Aisyah. Kemudian kalimat selanjutnya untuk kita sebagai umat Nabi agar kita tahu siapa Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi menyebutkan, ya Aisyah ketahuilah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salah. Sesungguhnya kalimat yang aku panjatkan kepada Allah, permintaan yang aku minta kepada Allah untuk dirimu adalah kalimat yang selalu aku minta kepada Allah untuk umatku setiap kali aku melakukan ibadat salat. Begitulah sayang Nabi SAW kepada umatnya. Nabi tidak pernah melupakan kita. Walau Nabi tidak berjumpa dengan umatnya dalam kehidupan dunia, tapi kita selalu berada di dalam naungan doa baginda Rasulullah SAW. Hanya saja banyak di antara umat Nabi yang lupa kepada nabinya. Dan kita tidak ingin menjadi orang yang lupa kepada Rasulullah SAW. Di antara salah satu bentuk kita ingin selalu mengingat Nabi SAW, itulah dia ungkapan-ungkapan salam dan sholawat yang selalu kita aturkan dan selalu kita baca untuk baginda Nabi yang mulia, karena sholawat itu artinya adalah doa. Makanya semakin banyak kita mengucapkan sholawat, berarti semakin terkoneksi kita dengan baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana Nabi selalu berdoa untuk umatnya, maka sebagai seorang umat kita ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh Nabi untuk kita sebagai umatnya. Walau kita sadari kita tidak akan pernah bisa membalas jasa Nabi, tapi itu merupakan di antara bentuk salah satu cara untuk melakukan kewajiban kita kepada Rasulullah SAW, yaitu melaksanakan atau mengucapkan salam dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Makanya ibadah sholawat ini, ikhwatul Islam, ibadah yang sama rata. Apa makna ibadah yang sama rata? Siapapun yang mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi dimanapun mereka berada, hukumnya sama. Tidak ada kelebihannya kita mengucapkan sholawat kepada Nabi di Madinah dengan kita mengucapkan sholawat kepada Nabi di Andalusia atau di Indonesia, sama saja. Makanya cucu Nabi SAW dari jalur Hasan dan juga dari jalur Husain, mereka memiliki kalimat yang sama. Ma anta wa man bil Andalus illa sawa. Kamu yang ada di sini, kita maksudnya yang ada di Madinah, karena dia mengatakan kalimat ini kepada orang yang berada di samping perkuburan Nabi. Kamu yang ada di sini dan orang-orang yang ada di Andalusia sana, ketika mereka mengucapkan sholawat kepada Nabi, sama sampainya. Mengapa demikian, ikhwatul Islam? Karena malaikat senantiasa banyak. Apabila ada orang yang mengucapkan salam dan sholawat kepada Nabi, maka malaikat langsung mengantarkan kepada Nabi SAW, sehingga hukumnya sama. Lantas apa keuntungan kita bagi kita yang ada di kota Madinah? Di antara kelebihan kita yang ada di kota Madinah bukan sholawatnya. Kalau sholawat itu semuanya sama dimanapun kita berada, karena kita semuanya umat Nabi. Dan tidak semua orang yang diberikan kemudahan datang ke kota Madinah bukan karena tidak mau, tapi karena jadi faktor ekonomi, faktor yang lainnya. Sedangkan keuntungan kita yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Karena di dalam ziarah itu juga yang kita baca, salam yang kita sebutkan, sholawat yang kita sampaikan sama. Kemudian dengan doa-doa yang disebutkan oleh para ulama. Itulah di antara keunggulan kita, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali bagi kita yang ada di kota Madinah sahaja. Sehingga bagi kita yang ada di kota Madinah diberikan kelebihan. Apa kelebihannya? Bisa beribadah di Masjid Nabawi, sekaligus bisa berkunjung ke perkuburan Nabi SAW. Karena memang selama kita berada di kota Madinah, ada 5 tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah, dan di antara salah satunya perkuburan Nabi SAW, sekaligus perkuburan 2 orang sahabatnya, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena 3 orang ini seolah-olah satu paket. Di dunia mereka sama-sama, di alam barzakh mereka juga bersama, dan mereka juga akan bersama di dalam surga. Sehingga Nabi SAW pernah memanggil Abu Bakar di dalam Masjid Nabawi, mana Abu Bakar As-Siddiq? Maka Abu Bakar mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Kemudian Abu Bakar dipanggil oleh Nabi, berdiri di samping kanan Nabi, dan Nabi memegang tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq dengan tangan kanannya, kemudian dimasukkan di sela-sela jarinya seperti ini. Tangan kanan Nabi memegang tangan kiri Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi kembali bertanya, mana Umar bin Khattab? Maka Umar mengatakan, labbaika ya Rasulullah. Kemudian Umar dipanggil oleh Nabi SAW. Kemudian dikala Umar datang, maka Nabi memegang tangan kanan Umar bin Khattab dengan tangan kirinya, dimasukkan lagi. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangan mereka berdua sambil mengatakan, seperti inilah kami nanti akan dikumpulkan di dalam surga. Artinya Allah muliakan mereka bertiga. Di dunia mereka selalu bersama, di alam barzakh mereka juga tidak terpisah.
Di surga mereka juga akan dibangkitkan bersama. Sehingga dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, otomatis kita berziarah ke perkuburan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, apa yang harus kita ucapkan? Itu yang menjadi pertanyaannya. Maka yang kita ucapkan yang pertama adalah salam. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam. Yang kedua salawat, sallallahu wa sallam wa baraka alaika. Kemudian kalimat-kalimat yang indah. Dan di antara kalimat yang indah, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itulah kalimat yang kita ucapkan nanti dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi.